Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya Sonic Gear Earpump TWS1 yang warnanya pink banget nih. Bahkan case-nya, bahkan si earbuds-nya juga dia berwarna pink. Tapi bakal worth it gak ya? Kita lihat aja. Sebelum kita mulai videonya, saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Sonic Gear yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Nah, untuk harganya sendiri, Sonic Gear Earpump TWS1 ini dia tuh 399.000. Tapi waktu video ini di-tag, terakhir saya cek itu di toko official store-nya Sonic Gear sendiri itu lagi dicoret jadi 169.000 aja. Dan dengan harga segitu yang pasti dapat case-nya, sepasang earbuds-nya, dan juga kabel buat ngecharge-nya nih dari USB-A ke tipe C. Dan yang pasti juga manualnya. Oh ya lupa, kalian juga udah pasti dapat garansi kok. Oke, kita mulai dari build quality dan desainnya nih. Yang paling pertama mencolok langsung warnanya kan. Tapi misalkan nih kalian nggak suka dengan warna pink kayak gini, dia juga ada kok yang warna putih, hitam, abu-abu gitu, dan kalau nggak salah hijau. Nah, kalau kalian lihat case-nya ini, dia tuh bentuknya kotak gitu. Dan di bagian atas itu ada logo Sonic Gear-nya. Kalau port tipe C-nya ada di sebelah kanan. Untuk lampu indikator sih kalian harus buka ya untuk si case-nya ini. Baru kelihatan ada 4 lampu indikator di antara kedua earbuds-nya. Kalau untuk build quality case-nya sih udah kerasa kokoh ya, dalam arti dia udah ya walaupun banyak plastik, udah kerasa tebal dan nggak ringkih. Terus juga nih untuk si tutupnya ini nggak kerasa ada goyang-goyang mau pada saat ketutup ataupun pada saat kebuka. Dan juga terbukanya cukup lebar, jadi ketika mengambil atau memasukkan earbuds-nya udah gampang. Dan bentuknya sendiri udah portable ya, dalam arti kalian bawa-bawa di tangan kayak gini, kalian genggam gini atau masukin kantong atau masukin tas atau pakai pouch juga udah enak. Nah, kalau untuk berat totalnya itu di 41,8 gram. Dan kalau per earbuds-nya itu ada di 3,6 gram. Kalau misalkan kita shake nih, ada sih bunyi, tapi pada saat saya buka, si earbuds-nya ini nggak kelepas kok dari si magnetnya. Tapi memang ya, kita sih sempat ada masalah. Jadi ketika pertama kali barang ini datang, si earbuds yang sebelah kanan nih, ketika saya pasang itu dia nggak mau langsung ngecharge. Jadi dia tuh masih kelap-kelip si lampu indikatornya, menandakan dia masih mau pairing. Tapi setelah beberapa lama udah nggak ada sih kejadian kayak gitu. Jadi setiap saya masukkan earbudsnya mau kanan ataupun kiri, dia langsung otomatis ngecharge. Nah, sekarang kita ke earbudsnya nih. Dia bertipe semi in-ear dengan tangkai. Udah kerasa kokoh juga kok. Ketika saya pegang kayak gini tuh udah kerasa plastiknya ini nggak yang ringkih. Nah, untuk di bagian bawah tuh ada lampu indikator. Sedangkan kalau kalian mau touch sensornya ada di bagian atas yang bulat ini. Dan ada logo Sonic Gear-nya juga. Oh ya, untuk informasi aja, untuk si lampu indikatornya walaupun saya pakai dan saya play musik itu dia tetap bakal kelap-kelip. Jadi mungkin ada yang nggak suka, tapi mungkin ada yang fan-fan aja. Kalau untuk touch sensornya dia udah komplit. Jadi play, pause, next track, previous track, menaikkan atau menurunkan volume, menerima atau mengakhiri panggilan, dan juga menolak panggilan. Oh ya, bisa juga untuk mengakses voice assistant. Dan kalau dari pengalaman saya untuk touch sensornya sih saya udah bisa bilang dia responsif dan sensitifnya juga udah pas. Jadi ketika saya pakai tuh dia nggak pernah bermasalah, nggak pernah yang saya tap 3 kali, cuma 2 kali gitu. Nggak kok. Dan juga untuk beradaptasinya bisa dibilang sih cukup cepat. Dan juga ketika saya lagi pakai baring nih, terus saya agak ngadep ke kanan gitu, dia sempat ketekan ke bantal gitu, dia nggak aktif. Walaupun ya kalau kita bicara fitting, ketika saya lagi pakai baring gitu, saya dia menghadap ke atas sih dia stay aja di telinga. Tapi ketika saya menoleh ke kanan atau ke kiri tuh dia bisa aja copot. Dan juga ketika kena bantal itu tadi, dia menekan ke dalam telinga. Dan karena kalian lihat nih bodinya agak gede, jadi kerasa penekanannya itu kurang nyaman. Dan sempat juga tiba-tiba dia itu copot dari telinga saya ketika saya lagi baring itu. Nah, misalkan kalau dalam posisi berdiri, ketika saya pakai dalam waktu yang lama sih dia udah kerasa nyaman. Karena ya dia cukup ringan juga kan. Walaupun ya dengan semi in-ear gini kan biasanya tuh di telinga ya nggak terlalu nahan gitu. Jadi dalam arti kalau saya geleng-geleng atau saya headbang, dia bisa aja copot. Dan beberapa kali kejadian waktu saya tes gitu. Dan juga ketika saya lagi pakai, maksudnya lagi nyantai aja, lagi duduk aja, atau kadang-kadang saya gerak dikit, dia bisa aja bergerak dan saya harus benerin untuk si earbuds-nya. Tapi ketika kalian lagi perbaikin earbuds-nya masih bisa kok tanpa kena si touch sensornya. Oh ya, saya nggak nemu dia IP rating berapa, cuman dibilang sih sweatproof. Tapi tetap sih karena dengan fittingnya seperti ini saya kurang menyarankan ya untuk ketika dipakai olahraga. Tapi itu balik lagi ke ukuran telinga ya. Bisa aja kalau di telinga kalian mungkin lebih pas dan lebih enak, lebih nahan di telinga dan bisa dipakai untuk ya minimal jogging. Soalnya si Bro Alit sempat nyobain nih, dia bilang sih cukup oke ya, dalam arti bisa nahan nih untuk di telinga. Nah, sekarang kita ke koneksinya. Untuk Bluetooth-nya dia menggunakan 5.1. Cuman sayangnya untuk kodek dia cuman SBC.
Dan kalau untuk mau pairing, kalian harus mengeluarkan si earbuds yang dari case-nya karena dia udah auto on dan kalian bisa langsung search di device kalian. Ketika kalian masukkan si earbuds ke dalam case, dia auto off. Kalau untuk jarak sendiri, standar sih ketika saya taruh HP di kamar, saya keluar tutup pintu, saya masih bisa jalan 4-5 langkah baru dia hilang koneksinya. Dan juga nih, untuk dipakai single use udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan dari perpindahan dari stereo ke mono atau mono ke stereonya juga itu flawless. Jadi dalam arti nggak terlalu banyak bunyi apa-apa, dia langsung mengikuti musik yang sedang kalian dengarkan. Untuk koneksi saya nggak ada masalah ya, dia udah bisa dibilang stabil dan cepat. Ketika saya mau pairing dia pairing, saya keluarin dari case, Bluetooth HP saya udah nyala, dia langsung nyamber dan connect. Nah, kalau untuk latency sendiri, diklaimnya sih dia sudah menggunakan low latency chipset gitu, yang bisa dibilang sih mengurangi delaynya sampai 60 milisecond. Oke, kalau memang buka-buka social network, misalkan IG atau TikTok, saya sih masih kerasa agak delay sedikit, tapi masih cukup nyaman untuk dipakai. Nah, kalau buat main game, kita lihat dulu deh tesnya. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya, bisa dibilang sih untuk game level PUBG sekalipun ya masih kerasa sih delaynya, tapi masih cukup-cukup aja. Asalkan kalian memang masih di casual user. Kalau yang udah level pro udah pasti enggak ya, mending pakai kabel aja. Nah, kalau untuk mikrofon sendiri, saya nggak nemu sih si Sonic Gear Earpump TWS 1 ini dia tuh udah punya fitur apa atau apa. Mending kita langsung cobain aja. Cek cek 123 123. Ini adalah suara dari mikrofon Sonic Gear Earpump TWS 1. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 123 123. Ini adalah suara dari mikrofon Sonic Gear Earpump TWS 1. Walaupun dia nggak ada fitur apa-apa, tapi kayak gimana nih? Apakah dia bisa menghalangi Suara-suara ya jalan yang bising gini kita pakai speaker gini. Apakah suara saya masih cukup jelas terdengar? Cek cek 123 123. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Memang sih suara saya itu masih kedengaran robotik gitu, dia kurang natural dan masih kerasa mendem. Tapi masih bisa terdengar dengan jelas. Bahkan di keadaan yang ramai sekalipun, jadi dia masih bisa fokus ke suara saya. Ya bisa dibilang kalau emang dia nggak ada fitur apa-apa udah mantep sih. Kalau untuk baterai ini, per earbudsnya itu ada 40 mAh yang diklaim playtime-nya sampai 8 jam dengan volume 50%. Dari hasil tes saya, itu saya pakai volume di 50 kadang-kadang sampai 80% karena di HP Android saya itu volumenya cenderung kecil. Dan saya dapat itu 7 jam. Jadi bisa aja sih misalkan kalian tahan volume di 50% aja terus ya dapat sih sampai 8 jam. Nah, kalau untuk ngecharge earbudsnya sendiri, dari hasil tes saya itu butuh waktu kira-kira 1,5 jam. Nah, kalau untuk case-nya sendiri nih, yang ada 300 mAh dengan port tipe C-nya itu butuh kira-kira 2 jam. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk Sonic Gear Earpump TWS 1 ini, dia tuh ukuran drivernya 10 mm. Cuman saya sih nggak nemu ya, dia tuh bertipe atau jenis apa. Diklaimnya sih dia high clarity dan juga powerful bass. Oke, kita bicara low dulu nih. Waktu saya dengerin lagunya Eric Prydz yang judulnya Piano gitu, itu tuh bassnya kan mestinya tuh powernya pum 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 gitu. Ini saya cuma dapat kayak pep 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 gitu, jadi kurang kerasa powernya. Pancinya itu ada tapi ya seadanya aja. Sebenarnya sih masih cukup empuk ya untuk si bassnya ini. Cuman seperti saya bilang tadi powernya dia kurang kerasa. Nah kalau untuk sub bassnya sendiri juga rumblingnya itu agak apa ya terlalu sedikit kalau buat saya, jadi nggak kerasa yang emosi untuk lagu EDM-nya gitu, yang mau fun-nya itu nggak dapet gitu. Ya itu kan yang bikin emosi kan, Pak? Iya itu yang bikin emosi, kesel banget. maaf, bahaya dia beralit bikin emosi juga. Dan misalkan kalian berharap ada detail untuk di bagian low-nya nih, sayangnya sih nggak dapet. Nah kalau untuk bicara mid-nya nih, dia tuh kerasa forward. Untuk clear dan detailnya sih bisa saya bilang ya cukup lah untuk di level TWS budget. Ya suara vokal laki-laki ataupun perempuan atau suara instrumen masih terdengar cukup baik di telinga saya. Cuman kerasa agak sedikit distorsi walaupun nggak sampai mengganggu. Kalau untuk high-nya sendiri, saya sih ngerasain kurang sparkling gitu. Dan juga dia bisa dibilang sih agak kasar ya kalau di telinga saya. Ya nggak sampai nusuk juga sih, cuman ya kerasa agak harsh aja gitu. Apalagi di volume 80% ke atas. Dan sayangnya kan volume dia tadi kalau di HP Android saya kerasanya cukup kecil.
Dan kalau untuk detail di bagian high-nya saya bilang sih standar. Nah kalau untuk sound imaging nih saya bilangnya sih cukup aja ya. Jadi dalam arti nggak sampai yang terlalu ganggu juga kok, dalam arti terlalu bercampur gitu. Walaupun kadang-kadang ya ada sih 1-2 lagu misalkan rock gitu atau EDM saya beberapa kali dapat dia tuh kayak agak kecampur dan kurang nyaman. Dan kalau untuk soundstage sendiri saya bilang sih ya di level TWS budget ya. Jadi kayak ya dengerin konser misalkan di kamar aja gitu. Ya segitu doang. Intinya sih buat Sonic Gear Earpump TWS 1 ini kalau buat suara saya bilangnya ya standar. Jadi kerasa dia tuh karakternya balance. Buat saya dengerin lagu pop, rock gitu masih oke. EDM saya udah nggak kerasa untuk fun-nya karena kerasa si bassnya ini udah terlalu lemah. Kalau dangdut koplo? Dangdut koplo mungkin masih bisa asal goyang. Asik. Tapi tetap ya yang pasti percaya sama telinga sendiri. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. You have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Kesimpulannya, Sonic Gear Earpump TWS 1 bisa saya bilang kalian nyari TWS yang baterainya tahan lama bisa sampai 7 jam bahkan 8 jam. Koneksi Bluetooth 5.1 stabil, buat latency ya cukup-cukup aja lah ya untuk di level standar. Tapi untuk kualitas suara kalian nggak keberatan, dalam arti nggak jelek, tapi dia masih bisa dipakai. Saya masih bisa rekomen untuk si Sonic Gear Earpump TWS 1 ini. Walaupun kalau buat saya pribadi mikir-mikir lagi sih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan review TWS seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan masih bisa kita jawab sesuai kekuatan jempol kita. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!